kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 158. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dahlia takut kepada Aditya untuk waktu yang lama, dan sampah di matanya benar-benar mengajari orang kejam seperti Bonar sehingga tidak bisa dikenali. Apakah kamu akan memukulku? Dahlia menabuh genderang di dalam hatinya. Berdiri di sana gemetar seperti bola. Dia tidak berani menatap mata Aditya. Dahlia benar-benar melakukannya dengan benar. Aditya benar-benar ingin memberinya pelajaran. Ibu mertua yang acuh tak acuh ini, yang baru saja disebut jalang, sebenarnya mendorong Ikram untuk menyerang Farah. Aditya menjadi semakin marah ketika dia memikirkannya, dan kemudian berjalan di depan Dahlia. Apa yang kamu lakukan? Dahlia sangat gugup seolah-olah dia seperti seekor tikus melihat seekor kucing. Dia berteriak dan berlari ke belakang Farah. Farah, Farah, cepat dan hentikan dia. Dia akan memukulku. Dahlia benar-benar ketakutan, bersembunyi di belakang Farah. Farah juga sangat terkejut. Apakah ini masih ibu yang kuat di masa lalu? Di masa lalu, Dahlia selalu di rumah. Selama dia berteriak, Aditya bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tapi sekarang, itu benar-benar terbalik. Bu, tenang. Jangan lakukan ini. Aditya tidak akan memukulmu. Farah dengan enggan menasihati ibunya. Kenapa kamu tidak bisa mengalahkannya? Anak ini memukuli orang terlalu keras. Suara Dahlia bergetar. Dia benar-benar terluka oleh pukulan Aditya. Tetapi dia tidak ingin dipukuli oleh Aditya lagi. Dahlia, cepat ke sini. Jangan bersembunyi di belakang Farah. Aditya berteriak dengan marah. Melihat Aditya tidak mau menyerah, Dahlia semakin panik. Mengguncang lengan Farah dengan putus asa. Farah, jaga dia, atau ibu akan dibunuh olehnya. Aditya, jangan menakut-nakuti ibu. Lihat, itu membuatnya gemetar. Farah memandang Aditya dan berkata, aku tidak menakutinya. Aku ingin memberinya pelajaran hari ini, kata Aditya. Farah sangat tidak berdaya, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Tetapi sekarang Aditya benar-benar berbeda. Mengatakan bahwa jika dia memukul ibu mertuanya, dia akan memukulnya. Meskipun Farah juga tahu bahwa ibunya terlalu berlebihan, dia seperti ini pada Aditya. Tetapi Dahlia adalah ibunya. Jadi dia tidak bisa melihat Dahlia dipukuli. Oke, kurasa dia tahu dia salah. Jadi jangan pukul dia. Farah dengan cepat memohon pada Dahlia. Dahlia merasa wajahnya benar-benar hilang. Dan dia sangat marah sehingga dia ingin mencabik-cabik Aditya. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena Aditya benar-benar tidak terbiasa dengannya sekarang. Dahlia, ingat itu untukku. Jangan menguji garis bawahku lagi. Kesabaranku padamu terbatas. Aditya menunjuk ke Dahlia dan berteriak dengan dingin. Aku tahu. Aku tahu. Aku berkata menantuku. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Dahlia mengandalkan keberaniannya dan bersembunyi di belakang Farah dan berkata dengan aneh. Aditya mengenal Dahlia. Apa yang dikatakan Dahlia bertentangan dengan niatnya. Tetapi Aditya mengabaikannya. Aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Cobalah mereka. Yang terbaik adalah mencari tahu di mana keluarga Faisal tinggal dan kemana mereka akan pergi. Aditya menunjuk ke Bonar dan kelompoknya. Dan berkata kepada Leo. Tidak masalah. Jangan khawatir, Tuan Aditya. Selama keluarga Faisal dan putra-putra mereka tidak meninggalkan kota Manado, saya dapat menemukan mereka. Leo mengangguk kepada Aditya. Aditya tidak mengatakan apa-apa, membawa Farah dan pergi. Dahlia juga tidak berani pergi dengan Aditya. Jadi dia meninggalkan istana dengan cemas dan naik taksi pulang sendirian. Apakah kamu masih pergi ke perusahaan? Aditya bertanya pada Farah saat mengemudi. Farah menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya waktu untuk kembali bekerja. Hei, aku tidak menyangka hal seperti itu terjadi.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Ini semua karena ibumu yang baik, kata Aditya tanpa basa-basi. Farah sedikit terdiam. Dia tahu bahwa Aditya benar. Ibunya terlalu sering menyebabkan masalah. Tapi dia tidak punya pilihan selain meluangkan waktu untuk membujuk ibunya agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Aku akan membujuknya di masa depan. Jangan marah padanya. Dia adalah ibu mertuamu. Farah berkata kepada Aditya. Aditya tersenyum ringan, memegang tangan halus Farah, dan berkata, satu-satunya hal baik yang dia lakukan adalah dia melahirkan istri yang baik untukku. Aditya tersenyum dan mengantar Farah pulang. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Dahlia duduk di sofa, memegang cermin kecil dan mengoleskan obat ke wajahnya. Memakai obat, Dahlia merasa sedih di hatinya. Baru-baru ini, sering dipukuli oleh Aditya. Gigi Dahlia gatal karena kebencian. Dia tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana mungkin sampah yang tidak berguna selama 3 atau 4 tahun melawannya? Melihat Aditya dan Farah memasuki ruangan sambil berpegangan, Dahlia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dahlia melemparkan cermin kecil di atas meja kopi, bangkit dan hendak kembali ke kamarnya. Bu, apa yang kamu lakukan? Farah benar-benar sakit kepala. Dia benar-benar takut Dahlia akan bertengkar dengan Aditya lagi. Apakah harus dipukuli lagi? Mengapa kamu bertanya padaku? Aku telah membesarkan putriku tanpa bayaran. Dahlia berkata kepada Farah dengan marah. Farah mengerutkan kening dan berkata, Bu, siapa yang kamu besarkan dengan sia-sia? Ada apa denganmu? Dahlia berkata. Aditya benar-benar terdiam. Dahlia putus asa. Mungkin sekarang dia tidak takut lagi dan ingin melampiaskan amarah di hatinya. Sekedar curhat. Selama tidak terlalu keterlaluan. Aditya terlalu malas untuk mengenalnya secara umum. Farah dimarahi oleh Dahlia. Dan dia tidak berbicara kembali dengan Dahlia. Bagaimanapun, Dahlia adalah orang yang menolak untuk menderita kerugian. Dapat dimengerti bahwa dia dipukuli oleh Aditya hari ini. Bu, jangan marah. Faktanya, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh hari ini. Bisakah kamu mengingat apa yang kamu katakan? Farah berkata sambil menghela nafas. Dahlia tidak berpikir dia salah. Dia menyukai Ikram. Dan dia tidak sabar untuk merekrut menantu seperti Ikram sebagai menantunya. Apakah saya salah? Ikram adalah pasangan yang cocok untukmu. Selain itu, dalam hal ini, Tuan Ikram maju untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu ingin Bonar itu menyakitimu? Dahlia sangat masuk akal, melihat, dan bertanya pada Farah. Farah benar-benar sakit kepala. Jadi dia menggigit bibirnya dengan marah dan berkata, apakah kamu belum melihatnya? Faisal dan Ikram adalah bos Bonar, dan Bonar bertindak sesuai perintah mereka. Haha, omong kosong. Dengarkan saja Aditya yang menjebak orang baik. Aku bisa melihat dengan jelas. Ketika Bonar itu memukuli Ikram, dia memukulinya dengan sangat keras. Bagaimana dia bisa begitu nyata dalam berakting? Dahlia mencibir. Dia akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi melihat garis-garis hitam di seluruh wajah Aditya, dia menelan sisa kata-kata itu. Tidak berani melangkah terlalu jauh. Farah sangat cemas. Tetapi dia tidak ingin berdebat dengan Dahlia lagi. Dahlia sangat bingung dengan keluarga Faisal dan putranya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan percaya. Aditya bahkan lebih malas untuk berdebat tentang ini. Bagaimanapun, di mata Dahlia, dia semua salah, tidak masalah. Dahlia melihat bahwa Farah dan Aditya tidak lagi berdebat dengannya. Dan dia lebih yakin bahwa dia benar. Berpikir bahwa Aditya yang dengan sengaja menjebak Ikram. Ketika Dahlia berpikir bahwa teman sekelas lamanya Faisal pasti sangat tidak puas dengannya, dia memikirkannya, mengambil tasnya dan meninggalkan rumah. Bu, apa yang kamu lakukan? Farah bertanya, apakah saya harus melaporkan kepada kamu tentang apa yang saya lakukan? Dahlia berkata dengan marah, dan kemudian meninggalkan rumah. Lupakan saja dia. Aditya menepuk pundak Farah. Farah tahu dalam hatinya bahwa keluarga ini benar-benar tidak pernah damai. Dan jika terus seperti ini, itu hanya akan menjadi lebih kacau. Aditya, aku pikir kamu dan karakter ibu selalu bertentangan satu sama lain.
Farah tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Aditya setengah bercanda. Aditya tertawa ketika dia mendengarnya, dan mencolek hidung Farah. Ini sangat tahayul. Oke, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan jika aku tidak cocok dengannya? Itu benar-benar tidak berhasil. Kita bisa hanya pindah. Jika kamu jauh, kamu akan lebih damai. Mungkin jika kamu tinggal terpisah untuk sementara waktu, ibu akan tahu bahwa kamu baik-baik saja, kata Farah, menatap Aditya. Haha, Aditya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia mengenal Dahlia terlalu baik, kecuali dia mengungkapkan identitasnya sebagai Pangeran Edward dari Toraja. Dalam hal ini, Dahlia ingin berbaring di tanah dan memanggilnya sebagai tuan. Bersambung.